Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hari ini kita kembali lagi dengan podcast Al-Mumtaz. Tentunya dengan saya lagi, Vega Mokfira. Dan hari ini kita punya bintang tamu yang luar biasa. Seorang wanita, kalau saya definisikan ya, seorang wanita yang tangguh, cerdas, dan berhasil. Beliau punya banyak sekali cerita yang nanti akan kita sharing-sharing nanti. Semoga kita bisa sama-sama belajar dan mengambil manfaat dari kisah-kisah yang nanti akan beliau ceritakan. Yuk kita sapa sama-sama. Niken Mokoginta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niken. Masya Allah. Gimana kabarnya Niken? Alhamdulillah luar biasa. Iya. Sebelumnya kita mau ucapin makasih banyak untuk Niken yang udah mau menyempatkan waktu untuk hadir sama-sama sharing-sharing di podcastnya Al-Mumtaz. Karena waktu di Bola Mongondo Utara ini sebetulnya sangat sedikit ya, ada banyak agenda, tapi masih mau menyempatkan sedikit waktu di sini untuk kita sharing sama-sama. Niken sekarang sibuknya apa nih, Ken? Sekarang lagi sibuk sebenarnya keliling Indonesia. Masya Allah. Aduh, Kesibukannya gimana ya keliling Indonesia, mewujudkan cita-cita yang memang sudah lama Niken bangun, dan sekarang memang lagi kebetulan pulang untuk jenguk orang tua aja. Oke. Keliling Indonesia, kalau boleh tahu udah berapa daerah atau provinsi yang udah dikunjungi nih? Iya, sebenarnya sejauh ini Niken sudah 21 provinsi. Alhamdulillah. Dan memang ada beberapa target juga yang alhamdulillah sudah tercapai gitu. Memulai kegiatan untuk keliling Indonesia tuh mulai dari kapan? Kalau boleh tahu. Sebenarnya kalau permulaan itu Niken nggak bisa memastikan secara ini ya, karena memang dari tahun 2015 kan Niken itu sudah sering bolak-balik beberapa daerah untuk explore, tapi memang waktu itu memang belum full gitu, masih freelance. Tapi sekarang alhamdulillah sejak Niken mengusung yang namanya proyek Kelana Nusantara, memang Niken itu udah kurang lebih 1 tahun terakhir itu keliling Indonesia, dan baru kali ini lagi pulang ke rumah. Oke, udah disinggung tuh tadi sedikit Kelana Nusantara. Mungkin bisa dijelasin Kelana Nusantara tuh apa? Seru tuh namanya kayak Kelana Nusantara. Jadi Kelana Nusantara ini sebenarnya proyeknya Niken sendiri, proyek pribadi sebenarnya. Mungkin beberapa orang mendengar Kelana Nusantara itu kayak bertanya ini disupport siapa, ini proyeknya siapa gitu kan. Tapi sebenarnya ini proyek Niken pribadi yang memang Niken bentuk, Niken bikin untuk sebagai judul aja sih sebenarnya untuk perjalanan keliling Indonesianya Niken, Kak. Jadi waktu itu memang awalnya itu nggak ada nama. Jadi awalnya itu karena memang Niken sudah bercita-cita sejak lama pengen keliling Indonesia. Awalnya udah keliling aja gitu kan. Cuma suatu hari waktu Niken lagi di Bali di awal tahun 2023, Niken sempat berpikir kayaknya asik kalau ada yang ada satu brand yang Niken usung untuk perjalanannya Niken ini, biar maksudnya kalau orang-orang tuh denger brand ini itu langsung ingat perjalanannya Niken Mokoginta gitu kan. Jadi akhirnya Niken cari, akhirnya terbentuklah Kelana Nusantara. Itu bisa maksudnya apakah orang bisa gabung atau gimana tuh, Ken? Sebenarnya gimana ya, sejauh ini kan Kelana Nusantara ini cuma nama, cuma brand doang kan. Dan Niken itu walaupun solo traveler, tapi sejauh ini ketika tiba di satu daerah pasti Niken ketemu teman, ketemu orang-orang baru dan sebagainya yang kadang-kadang ikut nimbrung juga dalam pendakian, dalam perjalanan ke kota-kota dan sebagainya. Jadi mau dibilang ikut gabung juga berarti iya gitu kan, dalam proyeknya Niken. Cuma memang nggak ada proses yang kayak saya mau gabung Kelana Nusantara dong, harus ada rekrutmen. Itu nggak ada yang seperti itu. Itu cuma kayak ya udah mau ikut kalau enggak gitu. Bukan nggak ada member atau apa ya? Nggak ada. Oke. Nah, ini yang aku pengen tanyain banget. Apa yang menjadi tujuan Niken tuh untuk pengen nih ke tiap-tiap daerah di Indonesia tuh, apa yang mau dilakukan di tiap daerah itu, apa yang mau dicari gitu? Oke, sebenarnya ini pertanyaan yang sangat filosofis guys. Iya, karena Niken mau cerita Kak, jadi dulu waktu Niken masih SMA, jadi Niken itu punya cita-cita dari masih Niken SD kelas 1 sampai SMA tuh Niken hanya punya satu cita-cita. Jadi Niken tuh cuma pengen jadi astronot. Nggak kayak yang lainnya pengen jadi dokter atau apa, Niken pengennya jadi astronot. Tapi
Ya mungkin Niken bisa mengakui kalau Niken orangnya sangat konsisten dengan satu hal kan, makanya lama itu panjang. Tapi suatu hari Niken tuh sempat baca satu artikel itu ditulis sama yang namanya Kak Satyawini. Jadi Kak Satyawini ini dia seorang perempuan traveler dan dia menulis gitu. Nah kebetulan Niken kan suka menulis juga ya. Jadi sejak masih kelas 3 SD Niken tuh suka banget menulis gitu. Nah waktu itu Niken baca artikel soal dia yang keliling Indonesia bahkan dunia, naik gunung, menyelam dan sebagainya, dan dia menulis hal-hal itu gitu. Nah sejak membaca artikel itu Niken langsung pengen, tiba-tiba aja ke cita-cita ingin jadi astronot tuh berubah langsung. Karena artikel itu artikel yang mengubah hidup gitu kan kalau Niken bilang. Karena dari situ Niken langsung bercita-cita pengen jadi travel writer. Jadi Niken pengen keliling, pengen jalan-jalan, pengen menyusuri Indonesia sambil menulis. Jadi memang tujuan Niken keliling Indonesia adalah menulis. Makanya tagline Kelana Nusantara adalah belajar, menulis, berkelana. Berkelananya akhir, belajar dan menulisnya di awal gitu. Karena memang utamanya yang itu. Keren-keren. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setiap kali berkunjung nih ke satu daerah, satu provinsi atau kabupaten, biasanya kegiatannya ngapain aja tuh di situ? Ya, jadi kebetulan karena memang di Kelana Nusantara ini Niken punya satu target besar Kak. Jadi Niken itu ada target pengen menjajaki 100 gunung di Indonesia. Lewat Kelana Nusantara ya teman-teman. Jadi karena targetnya gunung, jadi memang tiap provinsi itu yang Niken cari tuh gunungnya. Jadi ada target tiap provinsi itu minimal 5 gunung yang harus Niken daki seperti itu. Karena memang targetnya gunung, jadi itu yang Niken cari. Nah yang lain-lainnya kayak pantai dan lain sebagainya itu sebagai bonus aja. Selain gunung, Niken juga karena di tagline Kelana Nusantara ada belajarnya, jadi Niken pengen explore soal historinya juga, histori di tiap kota dan sebagainya. Niken suka belajar sejarah emang. Aduh, keren banget. Nah, mendaki ya. Sekarang kalau boleh tahu udah berapa gunung nih sampai sekarang ini? Selama 1 tahun terakhir, alhamdulillah sudah 50 gunung selesai. 50 guys. Saya masih 5 gunung saya juga banyak tapi kaki gunung. Bukan sampai kaki kayaknya. Ini yang paling ingin saya tanyakan kepada orang yang senang mendaki, khususnya perempuan ya. Rasanya mendaki tuh gimana sih? Aduh. Gimana ya? Karena saya belum pernah mendaki. Waktu SMP dulu pernah ikut pramuka, pernah sekali mendaki, tapi karena mungkin masih kecil jadi belum mendapatkan makna yang besar gitu, yang sampai bikin kita punya suatu gambaran atau kesan yang luar biasa waktu itu, mungkin masih kecil ya. Jadi nggak kebayang sebenarnya apa sih yang dicari oleh pendaki khususnya perempuan gitu. Ya. Lagi-lagi pertanyaan filosofis nih. Saya dari ujian nasional ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sering Niken terima tapi sangat sulit untuk dijawab. Ya, karena memang ya namanya perasaan ya kadang-kadang sulit dideskripsikan ya. Karena memang sampai dengan saat ini sudah 50 gunung Niken daki. Masih sering gitu Kak, di tengah perjalanan kan memang ada gunung-gunung yang sangat sulit, yang panjang, yang kayaknya nggak ada habisnya gitu kan. Di gunung terakhir aja yang Niken daki di Maluku, yang Gunung Binaya, itu 5 hari Kak pendakian. Dan itu kayak 5 hari tuh sampai atau 5 hari naik turun. Oh, oke. 5 hari naik turun. Hari keempat baru sampai puncak. Nah, di perjalanan itu aja Niken kayak masih bertanya-tanya gitu. Di kondisi yang sangat capek, sangat lapar, hujan, dan kayak jalurnya kayak nggak habis-habis gitu kan. Kadang-kadang masih bertanya, saya ngapain di sini? masih bertanya-tanya, ini ngapain sih? Enaknya kan di rumah, tempat tidur nyaman, makanan enak, nggak perlu hujan-hujanan, nggak perlu kena pacet dan lain sebagainya gitu-gitu kan. Jadi memang sampai sekarang pun masih bertanya-tanya. Tapi setiap kali Niken menjajaki puncak, setiap kali Niken sampai ke satu ketinggian tertentu, Niken selalu sadar bahwa ternyata perasaan yang Niken temukan di tiap puncak gunung itulah yang membuat Niken, mendorong Niken untuk selalu naik gunung. Jadi ada perasaan yang sangat beda gitu Kak. Niken belajar banyak dari gunung. 1, belajar.
Jadi dulu sebelum Niken sering naik gunung, Niken mengakui bahwa Niken pernah menjadi orang yang sangat selfish, yang sangat egois dengan banyak orang, yang selalu mementingkan diri sendiri. Tapi semakin kesini, semakin pertama kali Niken naik gunung di tahun 2015 dan sampai dengan saat ini terus naik gunung, Niken menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah di diri Niken, dalam artian Niken lebih bisa berempati lebih banyak, punya hal-hal baik yang selalu Niken bagi, dan Niken entah seperti apa penilaian orang-orang, Niken merasa keegoisan Niken itu berkurang gitu kan dari gunung, karena memang ketika naik gunung segala elemen kita sebagai manusia itu menurut Niken itu ikut gitu, mau perasaan kita, mau emosi kita dan lain sebagainya itu semua ikut. Kita akan dituntut untuk bisa bareng-bareng sama anggota tim, untuk bisa sakit ya kita bantu dia untuk bisa tetap bangkit, untuk bisa turun lagi. Kita capek-capean bareng dan kita melihat sesuatu yang berbeda gitu kalau di gunung. Yang kedua, Niken merasa dekat sekali dengan Tuhan. Ketika mendaki gunung, ada saja hal-hal yang kayak bikin Niken kayak berdecak kagum gitu loh. Di satu titik Niken bilang, ya Allah itu keren sekali ya, gitu kan. Kayak Tuhanku keren sekali ya, dia bisa menciptakan sesuatu yang sebesar ini, yang even aku tuh menciptakan hal yang kecil pun yang ada di gunung itu nggak bisa gitu. Sementara dia bisa menciptakan itu yang sangat luar biasa, yang ketika Niken tatap itu Niken merasa ini nggak mungkin ada di dunia asli, ini sekeren ini, seindah ini, seteratur ini. Jadi memang ada hal-hal yang kayak ini kok gunungnya bisa seteratur ini ya, ini kok pohon-pohonnya bisa seperti ini ya terciptanya ya. Jadi memang di gunung selalu ada hal-hal yang membuat Niken ada istilahnya kayak yang kita ke alam untuk melihat, untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha besar gitu. Nah, Niken selalu berdecak dengan hal-hal seperti itu dan sering merinding gitu. Kadang ketika sampai puncak Niken juga sering menangis karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan sehat, bugar, kemampuan, kaki yang kuat untuk bisa menapak puncak. Dan itu memang sama sekali bukan hanya karena diri Niken, tapi juga karena bantuan Tuhan gitu. Dan itu selalu Niken syukuri tiap kali Niken menjajaki tiap puncak yang Niken. Wow, luar biasa. Masya Allah. Aku bayangin, aku kan belum pernah ya mendaki, dan sebagai perempuan kita tuh punya unsur-unsur yang mungkin beda dengan laki-laki gitu. Laki-laki tuh kayak udah mau berangkat cus aja gitu. Ini kita nggak tahu ya kalau nanti Niken sharing gimana. Cuman aku pribadi kayak ada waktu-waktu dimana misalnya datang bulan, belum lagi harus ingin bersih-bersih dan lain-lain, belum lagi sholatnya. Nah itu ada waktu awal-awal mau mendaki tuh ada proses-proses penyesuaian yang berat nggak sih untuk, aktivitas perempuan tuh lebih banyak sebetulnya, tapi kok bisa sanggup dan mau lagi dan lagi untuk mendaki gitu. Sebenarnya di awal-awal mendaki karena memang belum terlalu banyak pengetahuan soal itu kan. Jadi memang Niken masih sering menggerutu, sering ini ribet banget ya. Sebagainya kan. Apalagi di gunung pertama Niken tuh di Gorontalo, Gunung KPG, dan itu memang Niken jadi orang yang sangat cerewet pada saat itu, kayak bilang ngapain sih maksa saya untuk mendaki gunung ini, capek, udah keringetan, udah nggak bisa bersih-bersih dan lain sebagainya, itu susah. Apalagi kalau misalnya kita pengen buang air kecil dan lain sebagainya, itu kan susah karena sebagai perempuan gitu. Dan memang itu menjadi salah satu hal yang membuat Niken menggerutu sepanjang pendakian di awal pendakian. Hanya saja semakin setelah pendakian pertama itu kan memang Niken bilang, ini pendakian pertama dan terakhir saya gitu kan. Sempat bilang seperti itu Kak. Jadi memang luar biasa pada saat itu. Tapi ternyata ikrar yang Niken lantangkan di tengah pendakian Gunung KPG pada saat itu, Niken terabas langsung, Niken potong lagi, Niken cut lagi. Hanya 1 minggu kemudian Niken pengen naik gunung lagi. Nah itu makanya Niken masih susah sampai dengan saat ini mendeskripsikan perasaan naik gunung itu seperti apa. Karena memang Niken pengen naik gunung lagi tuh Niken nggak bisa, ya kenapa saya mau naik gunung lagi ya, pengen aja gitu kan. Jadi memang ada hal seperti itu. Hanya memang semakin kesini Niken merasakan hal yang
sama bahwa ketika kita mendaki gunung terus-menerus harus ada yang kita pelajari, misalnya kayak sanitasi dan lain sebagainya untuk perempuan gitu kan. Semakin kesini karena memang Niken menekuni bidang ini, jadi akhirnya Niken ikut berbagai kursus, ikut berbagai pemberian materi terkait dengan sanitasi dalam pendakian, terutama sanitasi perempuan. Terakhir Niken itu ikut kursusnya Eger di Purwokerto, di Banyumas itu Niken ikut itu dan belajar banyak soal sanitasi pendakian khususnya untuk perempuan. Jadi gimana buang air kecilnya, gimana kalau kita lagi dapet, lagi datang bulan dan lain sebagainya. Itu kan karena sanitasi perempuan dan sanitasi laki-laki itu sangat berbeda gitu kan. Jadi memang Niken belajar dari situ. Belajar memang. Jadi tidak serta-merta langsung bisa, langsung tahu, langsung bisa menyesuaikan, enggak. Tapi itu butuh proses yang memang cukup panjang juga. Dan niat banget ya sampai belajar. Niat banget ikut kursusnya. Masya Allah. Ini yang pengen aku tanyain nih, kan selain tadi perihal sanitasi ya, untuk kegiatan ibadahnya gimana kalau proses mendaki itu? Ya. Jadi kalau ibadah, alhamdulillah kalau ini kan berusaha menjaga ibadah wajib ya. Berusaha menjaga itu. Hanya saya karena dalam perjalanan Niken itu selalu mengingat apa kalimat yang selalu diulang-ulang sama papinya Niken. Jadi bapak itu Niken panggil papi. Nah, papinya Niken itu selalu bilang kayak kakak kalau misalnya kakak mau naik gunung atau lagi dalam perjalanan, lagi di atas kapal atau dimanapun itu, gunakanlah fasilitas yang sudah Allah kasih gitu. Terus aku tanya, fasilitas apa Pi gitu kan. Nah, Allah itu kasih untuk orang-orang yang melakukan perjalanan, orang-orang yang melakukan safar dan lain sebagainya. Itu Allah kasih fasilitas yang namanya jamak gitu. Jadi waktu itu Niken belajar dulu masih kecil SD apa SMP gitu kan. Dia ceritakan, dia kasih tahu soal yang namanya jamak sholat dan lain sebagainya. Jadi memang sejak saat itu Niken ketika naik gunung itu pasti Niken sholatnya 3 waktu. Jadi di jamak gitu kan. Jadi subuh, zuhur sama asar di jamak, sama maghrib sama isya gitu kan. Selalu seperti itu. Nah, prosesnya ya kalau Niken tuh sering Kak dapat pertanyaan gitu di Instagram, Kak Niken terus gimana sholatnya, terus itu wudunya gimana? Niken selalu, ya mungkin karena Niken udah terbiasa mungkin ya Kak. Jadi Niken tuh menjawab dengan ya sholat aja gitu. Ya wudu aja seperti biasa, nggak ada yang berubah gitu. Sholat maghrib tetap 3 rakaat gitu kan, nggak ada yang berbeda. Terus iya maksudnya caranya gimana? Jadi caranya lebih ke kalau pada saat kita lagi ada air yang melimpah, dalam artian kita ada sumber air, sungai atau apapun itu, memang wudu di sungai, dulu pakai air. Cuma memang kalau kan di gunung kan identik dengan keterbatasan air gitu kan Kak. Iya. Misalnya di satu camp, kita udah camp nih. Terus misalnya di situ nggak ada sumber air, walaupun kita ada air minum, ada air buat masak, tapi kan itu air yang harus kita cukupkan untuk sampai di sumber air berikutnya. Biasanya nih kan itu tayamum pada saat itu. Itu tayamum ya, seperti biasa tayamum. Nah, sholatnya karena di jamak nih kan biasanya tergantung sih jamak takdim atau jamak takhir itu. Ini kan tergantung mau sesuaikan dengan waktunya. Kalau memang pada saat zuhur ada waktu untuk sholat, jadi ini kan udah jamak zuhur dan asar gitu, atau misalnya waktunya baru dapat di asar baru Niken jamak zuhur dan asar gitu di situ. Nah, sholatnya seperti biasa, Niken pasti berusaha bersih-bersih. Cuma kan kalau keringat itu kan bukan masuk najis ya, walaupun memang kita di beberapa kesempatan kalau kita lagi di rumah kalau berkeringat mending mandi dulu gitu kan. Cuma kalau kita lagi dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan mandi ya, it's okay, itu bukan najis, jadi nggak apa-apa. Yang penting kita berwudu, niatnya wudu, niatnya sholat itu. Ini kan dengan kondisi yang kadang-kadang Kak karena jalur pendakian misalnya ini kan nunggu ini belum sampai camp. Kita mungkin sampai camp baru malam. Jadi ini kan belum zuhur asar nih. Jadi biasanya tuh di kondisi yang masih becek. Jadi masih becek tuh kadang-kadang nih kan lap aja pakai tisu atau apa gitu kan. Terus habis itu tayamum, habis itu sholat di tengah jalur pendakian. Tetap pakai mukena yang kecil itu nih kan bawa kemana-mana, sama sejadahnya tinggal dibentangkan di jalur ya. Walaupun memang kadang-kadang sholatnya kadang-kadang harus agak miring atau agak nurun, itu kan kadang-kadang seperti itu ya Kak. Jadi memang itu seru juga. Atau memang kadang-kadang ketika dapat tempat yang bagus yang kayak sungai, biasanya sholatnya di atas batu dan sebagainya. Itu pun nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi badai, terus misalnya kita lagi dalam tenda, ya nggak bisa sholat berdiri, ya udah sholat duduk. Jadi memang
Niken menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan itu selama di gunung gitu. Fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang Allah kasih, yang kalau kita nggak bisa berdiri ya udah duduk, kalau nggak bisa duduk ya udah tidur ya gitu kan. Jadi memang Niken menggunakan itu semua selama pendakian, dan itu alhamdulillah Niken selalu terapkan sampai dengan hari. Insya Allah, tabarakallah. Dan itu ya hebatnya agama Islam tuh sangat-sangat mempermudah umatnya gitu. Nggak pernah Allah tuh nuntut, oh nggak boleh kalau di gunung harus bersih, harus ini. Dan itu yang tadi saya pengen gali lagi, sebetulnya kita ya kadang-kadang yang udah jelas-jelas nih di rumah ada keran air, ada air bersih, ada segala fasilitas ada, tapi untuk melangkahkan kaki untuk sholat tepat waktu aja tuh kayak ya Allah kok berat. Tapi ini di jalur pendakian, air susah, keringat dan lain-lain, tapi insya Allah nggak putus gitu 5 waktunya. Gimana memotivasi diri tuh untuk kayak ya Allah di rumah tuh lebih mudah, tapi kenapa susah? Dan sedangkan di ini tuh segala akses untuk sholat tuh kayak ya Allah, kayak waktu ini bisa dipakai buat baringan sebentar daripada untuk sholat, tapi tetap diusahakan untuk sholat. Itu gimana sih membangun motivasi dan keistiqomahan untuk ya Allah nggak boleh putus dimanapun keberadaan saya. Iya, Masya Allah istiqomah. Jadi sebenarnya kalau Niken boleh jujur nih kayak, sebenarnya sholat di tengah pendakian, sholat di perjalanan itu lebih seru gitu. Lebih seru menurut Niken. Nggak tahu ya kenapa ya, mungkin karena ada tantangannya gitu kan. Ya mungkin karena Niken orangnya suka tantangan. Jadi memang Niken justru ya memang di rumah juga sholat gitu kan. Cuma maksudnya semangat yang menggebu-gebu itu selalu hadir ketika mau sholat sedang dalam perjalanan, apalagi dalam pendakian. Itu kayak greget banget kalau nggak sholat gitu loh. Jadi Niken nggak tahu harus menjawab seperti apa. Kalau motivasi tuh Niken kurang bisa memberikan motivasi, karena Niken juga ya masih memperbaiki diri. Cuma maksudnya satu hal yang selalu Niken tekankan ke diri ketika Niken lagi dalam perjalanan, terutama dalam pendakian, dan misalnya Niken tiba di satu titik, karena Niken memang masih manusia juga, kadang-kadang mikir, ya Allah capek mau sholat dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang Niken selalu bilang ke diri sendiri adalah, Niken, kamu itu sudah Allah kasih kaki yang kuat untuk mendaki sampai sini. Kamu itu sudah Allah kasih pekerjaan yang luar biasa biar kamu bisa kerja remote dari mana aja, dan kamu bisa naik gunung yang kamu suka mana aja, kamu bisa mana aja. Kamu itu udah diberikan kesehatan, bisa sampai di gunung ini, bisa sampai di gunung itu, kamu bisa makan enak di tengah pendakian, kamu dapat teman-teman pendakian yang seru. Bahkan hal-hal kecil kayak ini Allah masih bantu loh, ini sepatu dari tadi udah nginjak macam-macam hal tapi dia masih baik-baik aja, itu karena bantuan Allah gitu loh. Maksudnya hal-hal kecil seperti itu yang membuat Niken kayak terus berdiri cuma buat 4 rakaat doang nggak bisa gitu kan. Jadi memang hal-hal seperti itu yang selalu Niken tanya secara rutin ke diri Niken sendiri. Kalau memang tiba-tiba aja Niken tiba di kondisi yang lagi futur atau memang lagi males aja sholat gitu kan. Memang ada hal-hal yang terjadi seperti itu. Yang selalu Niken tekankan ke diri adalah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, bahwa perjalanan ini kaki Niken yang kuat, bahu Niken yang tegar dan lain sebagainya, ini semua bukan karena Niken, tapi karena ada Allah yang apa namanya yang bantu gitu. Ada Allah di belakang Niken yang selalu ada gitu. Jadi itu sih yang selalu Niken bangkitkan ke diri kadang-kadang. Kalau misalnya lagi capek, itulah yang selalu Niken bangkitkan. Ini nggak boleh, harus kuat gitu. Wow, justru hal-hal kecil dalam proses perjalanan itu yang bikin sadar ya akan kuasa Allah tuh. Jadinya kita makin bersyukur dibandingkan dengan yang misalnya di rumah santai-santai dan lain-lain. Santai itu yang bikin kita justru lagi malah lalai, nyaman itu jadi bikin kita malah lalai. Ini yang aku juga pengen tanyain, ada kejadian yang paling membekas selama pendakian tuh momen apa tuh? Apa ya? Mungkin karena udah 50 gunung jadi agak susah ya pemilihan. Tapi ada suatu cerita. Maaf nih 50. Aduh, sombong banget ya. Jadi ada satu gunung nih Kak, yang itu namanya Gunung Sangiang Api. Gunung Sangiang Api ini letaknya ada di Nusa Tenggara Barat. Dia di paling ujung di Kabupaten Bima, di Kecamatan Wera. Itu udah hampir berbatasan sama Nusa Tenggara Timur, gunung ini.
Nah, sebenarnya gunung ini nggak masuk di list waktu itu. Cuma Niken waktu itu memang pengennya naik ke Gunung Tambora. Jadi kalau teman-teman pendaki mungkin tahu ya, ada Gunung Tambora. Nah, tapi waktu itu pas Niken sampai sana Gunung Tamboranya tutup gitu, nggak bisa didaki pada saat itu karena memang lagi ada kondisi tertentu gitu. Nah, akhirnya kami cari-cari gunung apa lagi di Nusa Tenggara Barat ini yang bisa kami daki selain yang udah pernah Niken daki sebelumnya kan. Karena kalau ke Rinjani, waktu itu Niken udah pernah ke Rinjani. Jadi memang nggak melipir ke sana lagi. Akhirnya kami dapat Sangyang Api. Jadi waktu itu Sangyang Api ini nggak ada sama sekali di ekspektasi seperti apa dan lain sebagainya. Kita langsung datang aja ke sana. Udah ngobrol-ngobrol sama orang di sana. Sampai mereka tuh bilang, kalian yakin mau mendaki Sangyang Api? Terus saya tanya, iyalah yakin gitu kan. Iya, soalnya kalau aku secara pribadi, kata si orang itu, kalau secara pribadi tuh aku baru pertama kali ini ada orang Indonesia yang mau mendaki Gunung Sangyang Api. Kalau aku biasanya nganternya orang luar, turis gitu. Aku bilang, oh iya berarti kami istimewa dong, aku bilang kan. Ternyata kenapa mereka bertanya-tanya seperti itu, karena memang Sangyang Api itu melelahkan, menyesakkan hati gitu kan. Kadang-kadang Niken pengen teriak waktu itu, bahkan di pendakian Gunung Sangyang Api Niken sampai berpikir, ya Allah aku udah mendaki beberapa gunung, mungkin aku matinya di sini kali ya. Oh iya, sampai begitu. Gini Kak, Gunung Sangyang Api ini kan lokasinya di tengah pulau. Di tengah pulau. Jadi dia memang satu, dia naiknya jadi gini, di ketinggian satu gunung itu Kak, biasanya kan kalau Gunung Sangyang Api itu kan 2000 lebih mdpl gitu kan. Tapi dia naiknya dari nol. Dari 0 mdpl gitu kan, dari pesisir pantai. Kan ada beberapa gunung yang 3000 mdpl tapi naiknya udah dari 2000, dari 1000 lebih gitu kan. Nah, Gunung Sangyang Api gunung yang naiknya dari nol. Jadi kita untuk naik gunung itu nyebrang dulu ke pulaunya terus naik. Selain itu, selain karena naik dari nol, dia juga jarang didaki. Jadi jalurnya masih berantakan, masih harus dibuka, masih harus dicari-cari gitu kan. Yang ketiga panas. Jadi dia ini gunung api aktif juga yang sering-sering erupsi, dan dia karena di tengah pulau yang panas banget ya kan. Nah, kami waktu itu mendaki targetnya 2 hari 1 malam Kak, jadinya 5 hari. Karena apa? Karena satu, tersesat beberapa kali, jadi kami nggak temu jalur. Yang kedua, kehabisan air. Jadi kalau waktu itu, sorry to say, jadi waktu itu kan di sana nggak ada sumber air. Kami bawa air udah banyak, ternyata habis juga gitu Kak. Yang kami dapat itu cuma kubangan-kubangan, sementara di dekat situ ada jejak babi hutan. Yang kami melihat ini kubangan air, kami berpikir ini kayaknya udah bekas minum babi gitu kan, kubangan babi dan sebagainya. Tapi nggak ada air selain itu Kakak. Jadi waktu itu memang kami ya karena nggak ada air, kami ambil air itu, kami saring gitu dengan mengucapkan Bismillah. Mengucapkan Bismillah di kondisi itu. Kami gali sedikit biar air yang lainnya keluar kan, air yang bekas babi. Habis itu kami saring, jadi kami saring beberapa kali. Itu airnya saking kami kesulitan pada saat itu. Yang keempat, kami sempat makan bangkai Kak. Umi, ini kan mau ini lagi ya, mau naik gunung lagi. Mau gunung mana lagi nih gitu pasti kan ditanya. Gunung Semeru. Gunung Semeru itu yang mana sih? Yang itu, yang film 5 cm itu, yang gini kan ceritakan semua kan. Orang tua Niken tuh berarti beda, tidak seperti orang tua saya di Sulawesi Utara ya pada umumnya, karena meskipun tidak bisa kita generalisasikan, tapi memang banyak orang tua yang aduh harus jadi dokter, harus jadi PNS, harus ini. Kamu ngapain naik gunung, nggak ada ya gitulah ya. Itu mungkin udah penyakit juga, nggak tahu apa. Ya mungkin apa fobia kah apa nggak tahu.